Dan mungkin, itulah zikir paling sejati, ketika hidup itu sendiri menjadi doa yang terus berbisik. Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan tahun sebelum kita lahir, di sebuah sudut bumi yang kini bernama Konya, langkah-langkah sunyi seorang penyair mulai mengguratkan jejak yang tak pernah padam. Ia bukan nabi, bukan pula raja. Namun dari bibirnya keluar kalimat-kalimat yang terasa seperti getar petir dalam keheningan hati. Bukan karena keras suaranya, tetapi karena dalamnya makna yang ia titipkan pada kata. Ia adalah Jalaluddin Rumi. Bagi sebagian orang, ia adalah penyair besar. Bagi yang lain, ia sufi agung. Tapi di atas semua sebutan itu, ia adalah seorang pecinta. Pecinta kebenaran. Pecinta keheningan. Pecinta sang kekasih yang tak bisa disebut dengan cukup oleh huruf apapun di dunia ini. Namun, kisah ini bukan tentang dirinya secara pribadi. Ini adalah tentang pelajaran-pelajaran yang lahir dari dirinya, seperti embun yang jatuh dari awan, membasahi tanah yang telah lama kering, menyuburkan hati yang lupa cara menangis, dan mengajari jiwa cara kembali pulang. Ada sebuah waktu dalam hidup Rumi ketika segala sesuatu tampak berjalan sempurna. Ia mengajar di majelis ilmu. Ucapannya ditunggu, gerak tubuhnya dihormati. Gelar demi gelar ia sandang. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang hilang. Ia merasakannya diam-diam. Seperti seseorang yang berada di tengah pesta besar, tapi hatinya kosong. Ada suara yang pelan tapi terus-menerus bertanya, apakah ini semua membawa kita lebih dekat pada Dia? Suatu malam, ketika para muridnya telah pulang dan dunia tertidur, ia berjalan sendiri di lorong rumahnya. Dinding-dinding yang dulu menjadi tempat ia bersandar kini terasa dingin. Lampu minyak di ujung ruangan masih menyala, tapi cahayanya redup, seperti menggambarkan isi dadanya. Ia duduk, diam, mendengarkan napasnya sendiri. Dan di sanalah semua bermula. Bukan di istana, bukan di majelis, tapi di kesunyian. Di ruang antara dua napas. Ketika manusia berhenti berbicara, lalu mulai mendengar suara paling jujur yang datang dari kedalaman dirinya. Suara yang berkata, engkau telah mengajar banyak hal. Tapi apakah engkau sudah mengenal siapa yang menciptakanmu? Malam itu, Rumi tidak menjawab. Ia hanya menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena baru menyadari bahwa ia belum pernah benar-benar mencari. Ia telah membangun banyak pintu dengan ilmunya, tapi lupa menemukan kuncinya. Pagi harinya, ia tetap mengajar seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Tatapannya jauh. Ucapannya lebih lambat. Ia tidak lagi sibuk membuktikan kebenaran, tapi mulai mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana. Mengapa kita hidup? Dan untuk siapa kita bernapas? Murid-muridnya terdiam. Mereka tahu sang guru telah memasuki ruang batin yang lain. Bukan ruang diskusi, tapi ruang zikir. Bukan ruang debat, tapi ruang diam. Rumi memulai pelajarannya kembali, bukan dari kitab, tapi dari kehidupan. Ia memperhatikan bunga yang mekar tanpa suara. Ia merenungi sungai yang mengalir tanpa diminta. Ia memandangi langit yang tak pernah meminta pujian, tapi tetap memberi keteduhan. Ia belajar dari alam, dari semesta, dari setiap ciptaan yang setia menunaikan takdirnya tanpa protes, tanpa keluhan. Lalu ia mulai menulis. Tapi bukan tulisan untuk dipuji. Bukan pula untuk menjawab. Melainkan tulisan yang lahir dari zikir, dari tangisan yang tak terlihat, dari kerinduan yang tak bisa disembunyikan. Ia menulis bukan untuk menjelaskan, tapi untuk mengabarkan bahwa cinta itu ada, dan Tuhan itu dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Rumi tidak pernah mendirikan sekolah sufi besar pada awalnya. Ia hanya menyemai benih. Ia membiarkan kata-katanya tumbuh sendiri. Tidak ia paksa, tidak ia perintah. Seperti hujan yang turun, kata-katanya jatuh ke hati yang siap, bukan ke telinga yang sibuk mencari alasan. Ada satu kalimat yang ia tulis dalam keheningan. Kau dilahirkan dengan sayap.
maka mengapa engkau memilih merangkak sepanjang hidupmu?" Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang. Karena ia tidak menunjuk siapa-siapa, namun menyentuh semua orang. Ia seperti cermin, membuat siapapun yang membacanya terdiam. Bukan karena takut, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Hari-hari Rumi kini dipenuhi oleh renungan. Ia tak lagi sibuk mencari pujian. Ia justru ingin melarikan diri dari sanjungan. Sebab ia tahu, pujian bisa menjadi tirai. Dan tirai bisa menutupi cahaya. Padahal yang ia cari hanya satu, perjumpaan sejati dengan Sang Pencipta, dalam hening yang abadi. Waktu pun terus berjalan. Tapi bagi Rumi, waktu tidak lagi penting. Sebab ia telah masuk ke dalam dimensi yang tak bisa diukur oleh jam. Di sanalah ia hidup. Bukan sebagai seorang penyair, bukan pula ulama, tapi sebagai seorang hamba yang belajar menyebut nama Tuhannya. Dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap keheningan. Dan dari situlah perjalanan sebenarnya dimulai. Perjalanan yang akan mengantar hati manusia pada konflik terdalamnya, antara ilusi dunia yang megah dan sunyi jiwa yang rindu pulang. Dan dunia pun mulai berguncang, tapi bukan karena gempa, melainkan karena hati-hati yang mulai sadar bahwa selama ini mereka tertidur dalam kenyamanan yang menipu. Di tengah guncangan itu, Rumi mulai merasakan sesuatu yang tidak semua orang sadari. Bahwa ilmu, apabila tak dipadukan dengan rasa, bisa menjadi tembok setinggi langit yang menghalangi perjumpaan dengan Tuhan. Ia tahu betul bagaimana ilmu bisa membuat seseorang merasa tinggi, padahal ia sedang menjauh. Ia pernah mengalami sendiri, bagaimana rasanya dikagumi karena pengetahuan, tapi merasa hampa ketika sendiri. Dari luar, ia tampak seperti guru yang lengkap. Tapi dari dalam, ia adalah murid yang gelisah. Gelisah karena semakin banyak yang mendengarkan kata-katanya, semakin sedikit yang menghayati keheningannya. Gelisah karena majelisnya dipenuhi, tapi hatinya merasa kosong. Gelisah karena ia bisa menjawab pertanyaan apapun, namun tidak bisa menjawab satu pertanyaan yang datang dari lubuk jiwanya sendiri. "Di manakah engkau, ya Tuhan?" Ia mulai mempertanyakan bukan apa yang ia ajarkan, tapi untuk siapa ia mengajar. Setiap ceramahnya terasa seperti gema yang berulang di dalam gua, keras di awal, lalu lenyap tanpa makna. Apakah ini jalan menuju Allah? Atau sekadar panggung kebanggaan yang dibungkus dengan kutipan-kutipan suci? Hari-hari pun berlalu. Dan setiap malam, pertanyaan itu makin mengakar. Apakah semua ini membuatku lebih dekat, atau justru menjauhkan? Ia mulai merasa bahwa yang selama ini ia banggakan mungkin bukan kedekatan dengan Tuhan, tapi kepandaian mengungkapkannya. Ada satu malam yang tak terlupakan. Malam ketika angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit mendung, tapi belum hujan. Dan langit seolah menggantungkan sesuatu di udara, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa berat di dada. Rumi berjalan keluar dari ruangnya. Ia memandang langit, bukan untuk mencari bintang, tapi untuk mencari makna. Dan dari kegelapan itu, terdengarlah bisikan batin yang ia sendiri tak tahu dari mana datangnya. "Jika engkau ingin bertemu kekasihmu, maka lepaskanlah segala yang membuatmu merasa besar." Ia terdiam. Bukan karena tidak paham, tapi karena terlalu paham. Ia tahu apa yang harus dilepaskan, bukan rumah, bukan pakaian, bukan kitab, tapi ego, rasa kepemilikan, perasaan bahwa dirinya telah cukup. Itulah belenggu yang paling halus. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk dalam diam. Ia menuliskan satu kalimat, lalu merobeknya. Menulis lagi, lalu membakarnya. Ia mulai menyadari bahwa kata-kata bisa menjadi hijab, bukan cahaya. Dan ia pun memilih diam sebagai bentuk zikir paling jujur. Ia mulai menahan diri untuk tidak menjawab semua pertanyaan, dan malah bertanya kepada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, murid-muridnya mulai bertanya-tanya. Mengapa guruku yang dulu begitu lantang kini menjadi begitu sunyi? Mereka menunggu penjelasan. Tapi Rumi tidak menjelaskan.
Karena bagaimana mungkin ia menjelaskan sesuatu yang bahkan belum selesai ia pahami dalam dirinya sendiri? Ia memutuskan untuk menarik diri dari keramaian. Bukan karena membenci manusia, tapi karena ingin mencintai mereka dengan cara yang lebih dalam. Ia ingin memurnikan niatnya, menyaring ilmunya, dan menyelam lebih dalam ke dalam samudera jiwa yang selama ini hanya ia lihat dari tepian. Dalam sunyi itu, ia mulai mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga biasa, tangisan jiwanya sendiri. Tangisan itu bukan air mata, tapi rasa. Rasa kehilangan sesuatu yang dulu pernah dimiliki, tapi terlupakan. Seperti anak kecil yang tersesat, dan baru menyadari betapa jauhnya ia dari rumah. Rumi tahu bahwa rumah itu bukan tempat. Rumah itu adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dan ia, yang mengajar tentang Tuhan setiap hari, justru merasa tersesat paling jauh. Konflik itu bukan datang dari luar. Tidak ada musuh, tidak ada pertikaian. Tapi justru karena terlalu banyak sanjungan, terlalu banyak pengikut, terlalu banyak rasa, aku, yang tumbuh di balik jubah kebijaksanaan. Dan, aku, itulah yang kini sedang ia ajak berdialog. Setiap malam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Wahai diriku, engkau pintar berkata-kata. Tapi apakah engkau pernah jatuh cinta kepada Tuhan, tanpa syarat, tanpa pamrih? Pernahkah engkau menangis bukan karena sedih, tapi karena rindu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab. Karena memang tidak harus dijawab. Ia hanya perlu dihayati, disesapi, diulang-ulang dalam hati, hingga hati itu sendiri luluh dan mengaku bahwa ia belum tahu apa-apa. Di puncak keterkenalannya, Rumi justru memilih tenggelam. Ia berjalan tanpa suara, menghindar dari tepuk tangan, dan mulai merasakan bahwa cinta kepada Tuhan bukan tentang bicara, tapi tentang melepaskan. Melepaskan keinginan untuk tampil, melepaskan keinginan untuk menang, melepaskan keinginan untuk diakui sebagai orang suci, sebagai orang tahu, sebagai orang dekat dengan Tuhan. Karena yang dekat sungguhan tidak pernah merasa dekat. Mereka hanya merasa rindu, terus-menerus, tanpa henti. Dan dari kedalaman rindu itulah, suatu hari, ia akan bertemu seseorang. Seseorang yang bukan membawa jawaban, tapi membawa nyala. Tapi itu nanti. Untuk saat ini, Rumi harus terus menggali sumur dalam jiwanya. Mencari air yang murni, yang tak tercampur oleh tepuk tangan manusia. Langit tetap mendung, tapi kini ia tahu. Hujan tidak turun dengan kata-kata, tapi dengan kerelaan. Dan mungkin, keheningan inilah yang sedang membuka langit itu perlahan-lahan. Dan seperti hujan yang tak bisa dipaksa turun, begitu pula cahaya dalam hati. Ia hanya akan datang ketika tanah jiwa cukup kering, cukup pecah, cukup hancur, hingga tak ada lagi ruang untuk kesombongan berdiri. Dalam keheningan itu, Rumi terus berjalan. Bukan dengan langkah kaki, tapi dengan pergerakan hati. Setiap malam adalah perjalanan. Setiap siang adalah pertanyaan. Dan setiap detik adalah pertemuan antara rindu dan sabar. Sampai pada suatu hari, saat matahari bersinar seperti biasa, dan angin bertiup tanpa firasat apa-apa, seseorang datang ke kota. Ia bukan ulama besar, bukan pula bangsawan atau penyair terkenal. Tapi langkahnya membawa sesuatu yang membuat udara seolah berubah. Tidak ada yang mengenalnya. Tapi orang-orang yang melihatnya merasa, ada sesuatu dalam diamnya yang tidak biasa. Ia bernama Syams. Dan ia datang tanpa undangan, tanpa sambutan, tanpa tujuan yang bisa dijelaskan oleh logika. Tapi seperti magnet yang tak bisa dilihat, kehadirannya menarik Rumi, bukan secara fisik, tapi secara ruhani. Pertemuan mereka tak dramatis di mata dunia. Tapi di dalam batin, itulah gempa yang sesungguhnya. Bukan karena saling menyukai, bukan karena kecocokan pikiran, tapi karena satu hal. Syams adalah cermin yang menunjukkan kepada Rumi siapa dirinya sebenarnya. Bukan dalam sorot mata orang banyak, tapi dalam bayangan yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Syams tidak mengagumi Rumi. Ia bahkan tak memuji ilmu-ilmunya.
Ia justru mengajukan pertanyaan yang tak pernah dilontarkan oleh siapapun. Jika seluruh kitab hilang, dan hanya satu kata yang kau simpan di dadamu, kata apakah itu yang akan kau ucapkan kepada Tuhan? Rumi tak langsung menjawab. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi untuk dijalani. Dan sejak itu, pertanyaan demi pertanyaan datang seperti badai yang perlahan mengikis tembok-tembok yang telah lama dibangun oleh intelektualitas dan kebanggaan. Syams menantangnya bukan untuk membuktikan siapa yang lebih pandai, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran sejati hanya bisa dirasakan dalam cinta. Cinta yang tidak bisa dijelaskan. Cinta yang tidak butuh alasan. Cinta yang tidak bisa dikurung dalam hukum, tapi bisa menundukkan ego yang paling keras. Dalam pertemuan mereka, Rumi menemukan sesuatu yang selama ini ia cari dalam kitab-kitab. Getaran batin yang tak bisa disalin, tak bisa diajarkan, tapi hanya bisa dialami. Syams membuka pintu itu bukan dengan teori, tapi dengan kehadiran. Ia tidak mengajari Rumi tentang Tuhan. Ia hanya mengajak Rumi duduk, diam, dan hadir. Dan dari pertemuan itu, dunia Rumi berubah. Ia tak lagi duduk di atas mimbar tinggi. Ia mulai berjalan di pasar, berbicara dengan orang-orang biasa, merendah di hadapan anak-anak, dan menangis di tengah malam karena rindu yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ia mulai menari. Bukan karena senang, tapi karena jiwanya tak lagi bisa diam. Ia menari bukan untuk ditonton, tapi karena seluruh alam semesta pun menari dalam putaran takdir. Banyak yang tidak mengerti. Murid-murid lama merasa kehilangan sosok guru yang mereka kenal. Mereka kecewa, bingung, bahkan ada yang mulai meninggalkannya. Mereka tak siap menerima perubahan. Mereka ingin Rumi yang dahulu, yang tenang, serius, teratur. Tapi Rumi yang sekarang adalah air yang mengalir, api yang membakar, angin yang tak bisa dikurung. Namun justru di titik inilah Rumi menemukan puncak konfliknya. Ketika cinta ilahi mulai menghapus bentuk-bentuk lama yang selama ini ia banggakan. Ia tidak lagi merasa memiliki apapun. Bahkan kata-kata pun tak lagi cukup. Ia mulai merasa bahwa satu-satunya jalan adalah larut. Larut dalam zikir. Larut dalam cinta. Larut dalam kehilangan yang justru mendekatkan. Dan Syams terus hadir, diam-diam menuntunnya, bukan dengan nasihat, tapi dengan cara menjadi. Namun tak semua orang mampu menerima cahaya yang terlalu terang. Ketika Rumi berubah, banyak yang merasa terancam. Dan saat Syams mulai menjadi sorotan, suara-suara keras mulai muncul. Mengapa seorang guru besar mendekatkan diri pada orang asing yang tak jelas asal-usulnya? Mengapa ilmu digantikan cinta? Mengapa kitab-kitab ditinggalkan demi diam dan tarian? Pertanyaan-pertanyaan itu menyebar. Dan Rumi tahu bahwa ini bukan sekadar kritik. Ini adalah ujian. Ujian untuk melihat, apakah yang ia pilih memang karena Tuhan, atau hanya karena rasa baru yang memabukkan? Dan seperti malam yang semakin pekat sebelum fajar datang, hubungan antara Rumi dan Syams mulai mengundang gelombang dari banyak arah. Bukan kebencian yang terang-terangan, tapi desakan halus, tekanan batin, harapan-harapan yang tidak diucapkan, namun terasa menggantung. Rumi tahu, suatu saat, ia harus memilih. Tapi memilih antara cinta dan dunia bukan perkara mudah. Sebab yang satu membawa keheningan, yang satu membawa pujian. Yang satu mendekatkan pada kehilangan, yang satu menawarkan kenyamanan. Dan di tengah semua itu, satu kalimat terus bergetar di dadanya. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan, dan tetap mencintai dalam diam. Langit pun mulai berubah. Kali ini bukan sekadar mendung, tapi sesuatu terasa akan berpindah. Sesuatu yang tak bisa dihentikan. Dan Rumi, dengan segala perasaan yang berkecamuk, mulai belajar untuk tidak menggenggam apapun terlalu erat. Bahkan yang paling ia cintai. Karena cinta sejati, pada akhirnya, bukan tentang bersama, melainkan tentang berserah. Dan saat seseorang belajar berserah kepada takdir, ia mulai melepaskan satu persatu tali yang selama ini ia ikat sendiri, tali ekspektasi, tali keterikatan,
tali keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Rumi, yang telah larut dalam kedalaman cinta, mulai merasakan bahwa segala yang datang dalam hidupnya bukan untuk dimiliki selamanya, melainkan untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan pulang. Lalu, pada suatu pagi yang biasa, Syams pergi. Tidak ada pesan. Tidak ada perpisahan. Tidak ada isyarat. Hanya keheningan. Dan dalam keheningan itu, ada luka yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa dunia. Seperti bintang yang tiba-tiba menghilang dari langit. Seperti udara yang tiba-tiba kehilangan aroma. Seperti jiwa yang mendadak ditinggalkan oleh sumber napasnya. Rumi mencarinya. Ia bertanya ke penjuru kota. Ia menulis, ia menangis, ia berjalan tanpa arah. Tapi yang ia temukan bukanlah Syams dalam wujud, melainkan Syams dalam batin. Sebab sesuatu yang datang dari Tuhan, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah bentuk, dari luar ke dalam. Dari nyata menjadi rasa. Dari hadapan menjadi kehadiran. Itulah pelajaran yang paling menyakitkan, sekaligus paling membebaskan. Bahwa kehilangan bukan akhir, tapi jalan menuju pertemuan yang lebih tinggi. Bahwa cinta yang paling kuat adalah cinta yang tidak membutuhkan fisik untuk tetap tumbuh. Bahwa perpisahan bisa menjadi awal dari penyatuan yang lebih hakiki. Dari luka itu, Rumi menulis. Tapi tulisannya kini bukan lagi untuk menjelaskan. Ia tidak sedang mengajar siapa-siapa. Ia hanya menyalurkan sesuatu yang terus membuncah dari dalam dadanya. Setiap bait puisi yang ia tulis adalah tangisan, adalah zikir, adalah pelukan kepada jiwa yang ia rindukan, dan kepada Tuhan yang kini ia dekati dalam setiap detik kehidupannya. Ia menulis bukan karena ingin dikenal. Justru ia berharap kata-katanya tenggelam bersama dirinya. Tapi takdir berkata lain. Tulisannya menyebar, menyentuh jiwa-jiwa yang bahkan tidak tahu siapa itu Rumi. Sebab cinta yang tulus tidak butuh nama. Ia hanya butuh ruang untuk hidup. Dan tulisan-tulisan Rumi menjadi ruang itu, bagi siapapun yang sedang mencari jalan pulang. Dari kehilangan Syams, lahirlah ribuan baris puisi yang tak lekang oleh waktu. Tapi sejatinya, bukan puisi yang ia tinggalkan. Yang ia tinggalkan adalah jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh hati yang siap lepas dari semua genggaman dunia. Ia mengajarkan bahwa zikir bukan hanya lafaz, tapi kesadaran. Bahwa cinta kepada Tuhan bukan sekadar doa, tapi pengorbanan. Bahwa mendekat kepadanya bukan tentang seberapa banyak ilmu, tapi seberapa tulus hati kita berserah. Ia tidak meminta kita menjadi seperti dirinya. Ia hanya menunjukkan bahwa dalam setiap diri, ada ruang untuk rindu yang tak bertepi, yang hanya bisa ditenangkan oleh satu nama, Allah. Rumi tetap hidup di kota kecil itu. Ia tidak membangun kekuasaan. Tidak pula mendirikan kerajaan. Tapi ajarannya menembus zaman, karena ia menulis dengan air mata dan cinta. Dan cinta tidak bisa dibunuh oleh waktu. Sampai akhir hayatnya, Rumi terus berzikir dalam diam. Kadang ia menari sendiri, bukan untuk dilihat, tapi untuk melepaskan semua beban dunia. Kadang ia duduk lama dalam sunyi, hanya menatap langit, seolah sedang bercakap dengan kekasih yang tak terlihat. Orang-orang yang dulu meninggalkannya, satu persatu kembali. Bukan karena mereka akhirnya paham, tapi karena mereka merindukan ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam diamnya Rumi. Mereka kembali, dan kali ini bukan untuk belajar tentang hukum-hukum atau retorika, tapi untuk belajar bagaimana mencintai Tuhan dengan cara yang jujur. Rumi pun tak pernah menyimpan dendam. Ia tahu, semua orang berjalan dengan langkahnya sendiri. Tidak ada yang benar-benar terlambat selama masih mau melangkah. Ia menyambut mereka bukan sebagai guru, tapi sebagai sahabat dalam pencarian yang sama. Dan akhirnya, setelah sekian lama, hari itu tiba. Hari ketika Rumi merasa, langkahnya telah cukup jauh. Bahunya telah cukup ringan. Jiwanya telah cukup tenang. Ia tahu bahwa waktunya telah dekat. Tapi ia tidak takut. Justru ia tersenyum. Kepada murid-muridnya, ia tidak berpesan banyak. Hanya satu kalimat yang ia ulang-ulang. Apa yang engkau cari, sedang mencarimu juga. Jangan berhenti berjalan. Karena pada akhirnya, kau akan tahu. Semua jalan yang pernah kau tempuh, sesungguhnya sedang menuntunmu kepadanya. Dan ketika tubuhnya dikebumikan,
ribuan orang datang. Muslim, Kristen, Yahudi, penyair, pedagang, bahkan orang-orang biasa yang tak pernah tahu ajarannya. Mereka datang bukan untuk menangis, tapi untuk mengenang seseorang yang telah mengubah hidup mereka tanpa memaksa. Dan di atas pusaranya, hanya satu hal yang terus berbisik. Kata-kata. Tapi bukan sembarang kata. Melainkan kata yang berasal dari cinta. Kata yang hidup bukan karena tinta, tapi karena nurani. Kata yang menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang tertidur. Begitulah pelajaran hidup dari Jalaluddin Rumi. Bukan untuk ditiru, tapi untuk dihayati. Bukan untuk dihafal, tapi untuk dirasakan. Karena ia tidak pernah mengaku tahu segalanya. Ia hanya seseorang yang pernah tenggelam dalam cinta, dan menunjukkan bahwa cinta sejati bukan membawa kita pada orang, melainkan pada Tuhan. Dan mungkin, dalam diamnya sekarang, ia masih terus berbisik kepada kita semua. Jangan cari aku dalam kata-kata, tapi cari aku dalam diam yang paling dalam. Di sanalah Tuhan sedang menunggumu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.